Ikhwatu iman rahimakumullah, di dalam Al-Quran surat Fatir ayat 29, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pedoman kepada kita agar harus mempunyai 3 ikhtiar dalam pengamalan 3 pokok amalan. 3 ikhtiar itu apa? Pertama, dilakukan. Yang kedua, ditingkatkan. Yang ketiga, dijaga agar tetap kita mengamalkan hal tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur terhatur pada Allah Rabbul Ghafur. Salawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan, tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ikhwatu iman yang Allah muliakan, alhamdulillah hari ini ada saudara-saudara muslim kita yang satu Purwakarta yang tadinya tidak pernah bertemu. Mungkin ada beberapa orang yang sudah pernah bertemu dan kenal, seperti saya dan Pak Cecep. Alhamdulillah beliau sama-sama pernah berangkat, sama Allah takdirkan untuk bersama berangkat ziarah ke Haramain Syarifain di bulan November dulu ya Pak ya, 2019. Dan Kang itu tuh yang baju merah, siapa namanya teh? Mohon alumni Almanar juga ya. Alhamdulillah. Itu melalui kegiatan silaturahim ini Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan yang tadinya tidak lama atau sudah lama tidak bertemu, dan Allah takdirkan bertemu kembali. Itulah kenapa ikhwatu iman, silaturahim menjadi sebab Allah muliakan derajat seseorang, bahkan dikenang baik oleh orang lain. Karena dengan bersilaturahim ia akan mendapatkan banyak manfaat dari orang lain, atau bahkan bisa menebar manfaat untuk orang lain. Ikhwatu iman rahimakumullah, teringat dahulu doa yang pernah disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Nabi Ibrahim dalam salah satu petikan doanya, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Wahai Allah, jadikanlah untukku buah tutur yang baik untuk orang yang datang di kemudian hari. Orangnya mungkin sudah tidak ada, tapi ketika semasa hidupnya kebermanfaatannya menebar manfaat, atau banyak orang-orang yang terinspirasi, dikenal, kemudian meninggalkan jejak kebaikan, sehingga ketiadaannya dikenang kebaikannya. Ikhwatu iman, mudah-mudahan ini juga yang salah satu yang menjadi motivasi ikhwatu iman atau saudara-saudara kita dalam rangka safari setiap subuh itu ya, melaksanakan safari subuh setiap akhir pekan. Semoga di tempat atau di masjid yang disinggahi untuk dijadikan sebagai tempat sholat subuh tertinggal kebaikan-kebaikannya, sehingga ketiadaannya dikenang kebaikannya. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, itulah kenapa Nabi Ibrahim dalam satu doanya menyebutkan demikian. Sosok Nabi Ibrahimnya sudah tidak ada beberapa ribuan tahun yang lalu, bahkan puluhan ribu tahun yang lalu. Tapi inspirasinya, nasihatnya, jejak kebaikannya tetap dikenang. Ikhwatu iman rahimakumullah. Nah, maka dari itu insya Allah dalam kesempatan kali ini Pak Bu, Bapak-Bapak yang Allah muliakan, kita akan membahas tentang intisari dari Al-Quran surat Fatir ayat ke-29. Yang ada Al-Qur'annya boleh dilihat. Ikhwatu iman rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an surat Fatir ayat 29, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pedoman kepada kita
agar harus mempunyai 3 ikhtiar dalam pengamalan 3 pokok amalan. 3 ikhtiar itu apa? Pertama, dilakukan. Yang kedua, ditingkatkan. Yang ketiga, dijaga agar tetap kita mengamalkan hal tersebut. Ya, sekali lagi, konsepnya 3 ya. Apa yang pertama tadi katanya? Dilakukan. Yang kedua, ditingkatkan. Yang ketiga, dijaga. 3 konsep ini terapkan dalam 3 pokok amalan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur," kata Allah. Ini insyaallah akan nyambung kepada materi urgensi atau pentingnya silaturahim dibungkus dengan memakmurkan masjid. Ikhwatu iman rahimakumullah. Jadi 3 pokok amalan ini harus dimasukkan kepada 3 konsep. Konsepnya apa? Lakukan, tingkatkan, kemudian jaga. Apa itu? Kata Allah, "Innal ladzina," sesungguhnya orang-orang, "yatluna kitaballahi," yang mereka itu senantiasa terus-menerus membaca kitab Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an. Ikhwatu iman. Masukkan kepada 3 konsep yang tadi. Berarti apa? Pertama, lakukan alias baca Al-Qur'an. Yang kedua, tingkatkan. Yang ketiga, jaga agar membaca Al-Qur'an ini menjadi amaliyah yang tidak terlepas dari keseharian kita. Sehingga wafatnya kita ada beberapa ayat yang kita baca, atau wafatnya kita dalam keadaan tidak meninggalkan jejak baik dari tilawatul Quran tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina yatluna kitaballah," sesungguhnya orang-orang yang mereka itu terus-menerus menjaga atau membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, dibaca. Yang kedua, ditingkatkan. Bagaimana ikhtiar meningkatkan? Pertama, mungkin pelajari atau identifikasi kemampuan kita membaca Al-Qur'an. Pak, Bu, tidak ada batasan untuk seseorang belajar Al-Qur'an. Bahkan kita juga harus apa ya? Harus memetakan atau mendiagnosa kualitas bacaan Al-Qur'an kita. Sesudah terdiagnosa, berarti harus ada upaya peningkatan. Oh, ternyata bacaan Al-Qur'an ini, Al-Qur'an kita setara atau setingkat dengan pemula. Masih banyak sekali hal yang harus kita pelajari, tingkatkan. Karena tadi ternyata membaca Al-Quran bukan hanya harus dilakukan, tapi prosesnya harus ada ikhtiar untuk meningkatkannya. Ikhwatu iman rahimakumullah. Jadi Masya Allah, yang harus ditingkatkan yang pertama adalah kualitas bacaan Al-Quran kita. Nah, makanya alhamdulillah kalau di sini ada program tahsinut tilawah ya. Sok mari kita datangi. Bahkan ada beberapa yang menyengajakan gitu kan ya, tergabung dalam komunitas yang fokus khusus gitu kan ya, concern terhadap pembelajaran tahsinut tilawah atau tahsin Quran. Ini sebagai ikhtiar tadi. Karena membaca Al-Quran harus masuk kepada 3 konsep. Konsep yang pertama adalah dilakukan. Konsep yang kedua adalah tingkatkan kualitasnya. Ikhwatu iman rahimakumullah. Di Masjid Ar-Royan, alhamdulillah sudah berlangsung hampir 3 tahun lebih, Pak. Ya, setiap Sabtu pagi ba'da sholat subuh, ya, pembelajaran membaca atau meningkatkan kualitas bacaan. Walaupun untuk pembelajar di usia yang sudah tidak produktif lagi, ada istilah andragogi ya, bukan pedagogi. Andragogi itu apa? Mengajar atau memberikan pembinaan gitu kan ya, terhadap orang-orang yang sudah bukan lagi usia produktif belajar, memerlukan kesabaran, memerlukan metode, kemudian cara yang khusus gitu kan. Tapi yang paling pasti Allah Subhanahu wa taala akan sangat menghargai kepada siapapun di antara umat mukmin yang sikap terhadap Al-Qur'an bukan hanya membacanya saja, tapi harus ada ikhtiar untuk meningkatkan. Membaca Al-Quran termasuk dalam pengamalan memakmurkan masjid. Ikhwatu iman rahimakumullah. Jadi berkaitan dengan masjid, Pak. Memakmurkan masjid
Bukan hanya ketika hadir atau berada di dalam masjidnya saja, ikhtiar untuk datang ke masjidnya saja sudah Allah ganjar atau ganti dengan kebaikan. Kata Allah, "Man tatahhara fi baitihi wa yamshi ila baitin min buyutillah." Barang siapa yang bersuci dari rumahnya, kemudian ia berjalan, berproses menempuh jalan, ya, dengan cara apapun itu. Kalau yang jauh mungkin pakai motor, kalau yang dekat mungkin jalan kaki. Nah, proses datang sampai tiba ke masjidnya saja sudah Allah hargai dengan kebaikan. Bagaimana dahsyatnya memakmurkan masjid, apalagi memakmurkan masjid ini diprogramkan setia sholat, setia safari subuh. Paling jauh kemana, Pak? Oh ya, Masya Allah tuh paling jauh ke Cibatu, ya, luar biasa. Ikhwati iman rahimakumullah. Jadi Masya Allah, ini adalah ikhtiar untuk bagian dari memakmurkan masjid. Makanya ada yang disebut sebagai ar-ribat. Ar-ribat itu kalau di dalam istilah bahasa Arab, ribat itu menjaga agar tidak terlewatkan kebaikan. Salah satu bentuk ar-ribat itu apa? Wa kathratul khutai ilal masjid. Memperbanyak melangkahkan kaki menuju masjid. Nah, ini adalah ikhtiar yang terus-menerus harus ditingkatkan. Dilakukan kemudian ditingkatkan prosesnya, sama dengan bagaimana sikap kita terhadap Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina yatluna kitaballah", sesungguhnya orang-orang yang mereka itu terus-menerus tidak melupakan untuk membaca kitab Allah. Buktinya, implementasinya seperti apa? Yang pertama adalah baca, yang kedua adalah tingkatkan, yang ketiga adalah jaga agar hal ini terus-menerus kita lakukan sampai Allah Subhanahu wa taala memisahkan diri kita dengan nyawa kita. Jadi tilawatul Quran termasuk ke dalam ibadah yang harus ada proses ikhtiar yang sangat kuat untuk meningkatkannya, Pak. Jangan berada dalam kondisi dan keadaan yang sama saja. Tos kieu teh awasan Al-Qur'an teh gitu gitu kan, tidak ada ikhtiar, tidak boleh, Pak. Di antara ibadah yang harus ada ikhtiar proses untuk meningkatkan kualitasnya, salah satunya adalah tilawatul Quran. Walaupun Masya Allah, ya, bersinggungan atau bertentangan dengan atau harus merendahkan, menekan rasa malu, gitu kan ya. Upami diajar Al-Qur'an teh, ya Allah, gitu kan ya. Prosesna teh isin atau sieun kapendak teu tiasana, takut ketahuan belum lancarnya, gitu kan. Nah, hal tersebut kita tekan, gengsi tersebut kita tekan, tujuannya apa? Agar tilawatul Quran atau berproses menyikapi Al-Quran kita bukan hanya membacanya saja atau melakukannya saja, tapi kita ada ikhtiar untuk meningkatkannya. Masya Allah, ikhwatu iman rahimakumullah. Dulu di zaman Rasulullah SAW ada banyak sekali kisah-kisah inspiratif, Pak. Bagaimana dahsyatnya Al-Quran. Sampai Rasulullah SAW ketika beliau sedang tidak membaca Al-Quran, saking Al-Quran itu harus menjadi hiasan di dalam keseharian kita, sering, Pak, nyuruh para sahabatnya untuk aqri liyal Quran. Coba wahai para sahabat, bacakan kepadaku Al-Quran. Saking harus terhiasinya hari kita, tidak boleh berlepas dari bacaan Al-Quran. Sewaktu-waktu kita membacanya, sewaktu-waktu kita mendengarnya. Ya, nyetel murotal gitu kan. Tapi tekeng nyetel murotal berarti kita mengkonsumsi bacaan Al-Quran. Kendati asa memproduksi dengan membacanya sendiri oleh kita. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, dengan demikian ketika seseorang menyikapi Al-Quran bukan hanya membacanya tetapi ada ikhtiar pula untuk meningkatkan kualitas bacaan, maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Fatir ayat 29 tersebut, aktivitas kita atau membaca Al-Quran kita disebut sebagai apa? Yarjuna tijarotal la tabur. Mereka mengharapkan perniagaan yang tidak mengenal kata rugi. Masya Allah. Apalagi ikhwatu iman rahimakumullah, sering saya sampaikan menjelang usia senja, ketika banyak kemampuan-kemampuan kita yang berkurang, entah itu kemampuan fisik, entah itu kemampuan finansial di usia senjanya, kawit nama ibadah, beragam ibadah itu kita bisa melakukannya, tapi seiring berjalannya atau bertambahnya usia, banyak kemampuan-kemampuan fisik kita yang berkurang.
Tapi ada hal yang tidak boleh berkurang, yang setia menemani kita sebagai sumber kebaikan, yakni Al-Quran. Karena apa? Sebanyak apapun ayat yang kita baca, sebanyak itu pula kebaikan yang akan Allah berikan. Dan hal inilah yang paling dibutuhkan untuk orang-orang yang sudah berada di usia senja, Pak. Ya, yang sudah berada di usia senja. Di usia senja atau waktu masih produktif, kita banyak memproduksi kebaikan-kebaikan, semangat bekerja sehingga pundi-pundi materi terisi. Ada banyak kesempatan untuk kita memperbanyak berinfak atau maupun bersedekah. Masih aktif, berdinas, masih giat bekerja. Tapi seiring usia senja, kemampuan finansial pun kadang-kadang cenderung berkurang juga, kan ya Pak ya? Tapi ada kemampuan potensi kebaikan yang tidak pernah berkurang ketika seseorang mempunyai kemampuan membaca Al-Quran. Karena sebanyak apapun ayat yang kita baca, sebanyak itu pula kebaikan yang insya Allah akan Allah hampirkan kepada kita. Makanya luar biasa. Di dalam istilah membaca Al-Quran, ada hal yang tidak boleh dipisahkan. Apa? Tidak boleh atau harus ada dalam ikhtiar meningkatkan kemampuan bacaan. Sebelum memasuki usia senja, Pak, siapkan kemampuan membaca Al-Quran. Tidak boleh gengsi belajar kembali. Bahkan ikhwatu iman rahimakumullah, tiasa naros kapun lanceuk agunawan beberapa tahun yang lalu ada pembelajar Al-Quran yang paling senior sampai usianya berada di usia 80 sekian tahun tetap masih ikut kajian. Tapi sekarang sudah kurang aktif ya Pak Haji Ucu ya ikhwatu iman rahimakumullah. Saking membaca Al-Quran itu tidak boleh ada dalam satu keadaan yang sama. Bahkan ikhtiar kita di dalam mempelajari untuk meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rajin-rajinlah sekarang mempersiapkan kemampuan bacaan dengan cara mempelajarinya sebelum memasuki usia senja. Kayak cariosan Ustad Abdi tos telat pangintennya usia ayeuna tos usia pensiun, tapi aosan Abdi masih kieu-kieu we. Tidak telat Pak, masih ada kesempatan yang terbuka lebar, asal menundukkan gengsi rasa malu, membuka lebar-lebar keberanian, kemudian semangat untuk mempelajari Al-Quran, sehingga tidak gengsi, tidak malu untuk mempelajari lagi. Karena ternyata di dalam mempelajari Al-Quran harus punya 3 konsep. Konsep yang pertama adalah lakukan, artinya baca. Yang kedua adalah tingkatkan, harus ada ikhtiar untuk mempelajari lagi. Yang ketiga adalah jaga agar terus-menerus kita melakukannya. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Jadi yang pertama apa katanya Pak? Tilawatul Quran. Masukkan ke dalam 3 konsep. Konsep yang pertama apa Pak tadi? Lakukan. Yang kedua, tingkatkan. Yang ketiga, jaga. Ikhwatu iman rahimakumullah. Jadi luar biasa. Masya Allahnya Pak, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir, kata Allah. Betul-betul kami mudahkan Al-Quran untuk dijadikan sebagai peringatan. Kami mudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Kami mudahkan Al-Quran sebagai objek pelajaran, Pak. Ini hal yang membuat kita harus positif. Bahwa mempelajari Al-Quran itu bukan hanya perintah, tapi Allah juga mudahkan prosesnya. Asal disertai dengan kesungguhan, ikhwatu iman rahimahullah. Inilah yang menjadi motivasi kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam proses tilawatul Quran memerintahkan kita bukan berada dalam keadaan yang sama, Pak. Harus ada ikhtiar peningkatan. Karena ternyata Allah mudahkan jalannya. Diceritakan kan ya, ada seorang mu'allaf yang masuk Islam di usia 60 tahun, Pak. Kemudian selama 1 tahun dia belajar intensif tilawatul Quran. Di usia 61 tahun, ternyata Masya Allah, sang mu'allaf ini luar biasa, sudah fasih, sudah sangat piawai atau sudah sangat terlihat kemampuan baca Al-Quran yang di atas rata-rata. Kemudian 5 tahun intensif mempelajari Al-Quran, kemudian menghafalkannya sampai di usia
punten 67 tahun ternyata Masya Allah ikhwatu iman rahimakumullah terkuasai atau dihafalkannya Al-Quran, padahal termasuk ke dalam usia yang sudah tidak produktif lagi di dalam belajar. Bagaimana janji Allah Subhanahu wa taala atau memotivasi kita bahwa ternyata ikhtiar membaca Al-Quran bukan hanya untuk membacanya saja, tapi harus ada ikhtiar meningkatkannya. Saya teringat dengan guru saya Al-Ustaz Indra, Pak. Menurut research, bagaimana Al-Quran itu sangat mudah sekali untuk dipelajari, bahkan dihafal. Karena apa? 70% lafaz Al-Quran itu adalah pengulangan. 30% lafaz-lafaz di dalam Al-Quran itu adalah lafaz-lafaz yang baru. Sehingga ketika Allah berbicara, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir, betul-betul kami memudahkan Al-Quran itu untuk dipelajari, maka siapa saja yang sanggup atau siap untuk mempelajarinya akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Ternyata sesuai dengan risetnya 70% lafaz atau bukan lafaz ya, kata-kata di dalam Al-Quran itu adalah kalimat pengulangan. Ada yang diulang itu satu ayat penuh, ada yang beberapa kalimat utuh yang sangat banyak, itu 70%-nya di dalam Al-Quran itu adalah kalimat-kalimat pengulangan. 30%-nya adalah lafaz-lafaz yang baru yang mungkin hanya disebutkan satu kali. Berarti Masya Allah, betul-betul apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran surat Fatir ayat ke-29 ketika berkaitan dengan tilawatul Quran bukan hanya harus dilakukan atau dibaca tiap hari, tapi harus ada ikhtiar untuk meningkatkan kualitas bacaan kita. Karena ternyata Allah mudahkan di dalam proses mempelajarinya. Masya Allah. Jadi ikhwatu iman rahimakumullah, cari, bahkan kalau susah untuk mencarinya, ada inisiatif, ya udah kita bentuk aja komunitas atau kajian khusus untuk mempelajari tahsinut tilawah. Agar dengan satu komunitas kita mah sama-sama paham atau sama-sama ngerti. Kalau gabung dengan komunitas yang lain atau ikut kajian di majelis yang lain, mungkin orang-orang tidak satu paham dengan kita gitu kan ya, sehingga ada kecenderungan untuk malu, minder atau gengsi. Tidak, Pak, ikhwatu iman rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang-orang yang mendedikasikan hidupnya untuk tilawatul Quran, di dalam prosesnya ada membacanya, ada upaya peningkatannya, kemudian hal tersebut dijaga sampai wafat kelak, maka kata Allah, yarjuna, mereka mengharapkan tijaratan, perniagaan, la tabur, yang tidak mengenal kata merugi. Ya. Kalau saya tanya Bapak nih, kapan terakhir kali membaca Al-Quran? Ada yang dengan sangat mudahnya, oh baru tadi malam, atau baru tadi subuh sebelum berangkat. Dahsyat, luar biasa. Ada yang harus mikir tarik, Pak, irahanya, ya Allah, oh nya terakhir teh 2020 awal ketika dirumahkan ngaraos meni pusing bingung pisan, sehingga untuk menenangkan saya harus menenangkan diri dengan membaca itu bahaya, Pak, gitu kan ya. Maka bismillah, jadikan membaca Al-Quran menjadi aktivitas penghias kegiatan harian kita, Pak. Gitu kan ya. Sampai ketika ditanya kapan terakhir membaca Al-Quran, dengan mudahnya, oh baru tadi malam. Atau baru kemarin, gitu kan. Masya Allah. Paleba upami teamahnya bingung atau napi sangat bahaya kalau bapak-bapak ketika ditanya kapan terakhir membaca Al-Quran sampai bingung itu untuk menjawab, saking terlalu lamanya, ikhwatu iman rahimakumullah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka bismillah, kata Allah Subhanahu wa taala, 3 pokok amalan yang harus kita jaga. Yang pertama adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Ikhwatu iman rahimakumullah. Ini yang pertama. Yang kedua, wa aqamus sholata, dan mereka yang mendirikan salat, ikhwatu iman. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, pokok amalan yang kedua yang harus dilakukan, yang harus ditingkatkan, kemudian dijaga, yakni perihal sholat. Ya, cenah ngajelaskeun eta deui, tidak, Pak, itu kan ya. Karena kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan sholat bukan hanya harus dilakukan saja, Pak, tapi yang kedua apa, Pak? Tingkatkan.
Maksudna tingkatkeun teh subuh nu kawitna 2 janten 3 sanes gitu Pak, gitu kan ya. Ada 2 hal yang perlu ditingkatkan dari sholat. Yang pertama adalah tingkatkan kuantitasnya. Bukan mencukupkan diri dengan amaliyah sholat wajib saja Pak. Bagaimana meningkatkan kuantitasnya? Bukan menambah rakaat, tetapi menambah dengan amaliyah sholat yang sifatnya sunnah. Allah menantang kita Pak dengan Al-Quran surat Fatir ayat 29 berkaitan dengan sholat yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bukan hanya melakukannya, tapi harus ada ikhtiar untuk meningkatkannya. Meningkatkan kuantitas salah satunya tambah dengan amaliyah-amaliyah yang sifatnya sholat sunnah. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan, ya, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Ketika dahulu ada seorang sahabat yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab, ya, menginginkan agar didoakan oleh Rasulullah SAW agar bisa bersama-sama dengan Rasul di syurga. Apa syarat yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW? Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau engkau ingin bersama denganku di syurga kelak, menemaniku dengan jarak yang dekat, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud, maka bantulah aku lakukan oleh dirimu dengan cara memperbanyak sujud tuh. Masya Allah. Jadi dahsyatnya sholat itu bukan hanya harus dilakukan saja, tetapi ada ikhtiar untuk meningkatkan. Peningkatan pertama adalah perhatikan kuantitas sholat kita. Tambah bukan hanya di 17 rakaat saja, tapi tambah dengan rakaat-rakaat yang lain di dalam amaliyah sholat sunat kita. Yang kedua, tambah kualitas atau tingkatkan kualitas sholat kita. Mau sampai kapan ketika iftitah kita tidak tahu apa yang kita minta sama Allah? Mau sampai kapan ketika kita ruku maka kita tidak tahu apa yang kita minta, kita sampaikan, kita baca, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bacaan ruku kita. Ketika kita i'tidal, mau sampai kapan kita tidak tahu apa yang kita sampaikan kepada Allah di dalam bacaan i'tidal kita. Maka proses meningkatkan kualitas sholat kita salah satunya, yuk buka kembali Pak. Ya, jujur diakui ataupun tidak nih, bapak-bapak mau jujur atau tidak, biasanya berkaitan dengan sholat itu bekalnya 2 Pak. Apa? Pengamatan, ningali sisi sareng gigi oh nya, ruku teh kieu. Gitu kan ya? Atau napi sujud teh kieu, pengamatan. Yang kedua berdasarkan pengalaman. Tingawi tahan alit dugi ka ayeuna urang sudah sudah meninggalkan dunia hitam, maksudnya tetos ubanan gitu kan ya. Ikhwatul iman, berkaitan dengan sholat itu hanya mengamati atau berdasarkan pengalaman yang kita kumpulkan sedari kecil sampai kita usia sekarang. Keliru Pak. Mari tingkatkan kualitas sholat kita dengan cara apa? Lihat kembali, pelajari kembali. Yakinkan bahwa apa yang kita lakukan itu betul-betul sesuai dengan kaifiat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam banyak kitab gitu kan ya, ada yang disebut sebagai Kitabu Sifati Sholatir Rasul, bab sifat sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sana disebutkan sifat sholat Rasul, tapi yang dimaksud adalah kaifiatnya. Bagaimana ketika kita takbiratul ihram, bagaimana posisi tangan, apakah direnggangkan, apakah dirapatkan, apakah saling berhadapan, ataukah menghadap kiblat. Ketika kita mempelajari kembali dengan cara memperlihat atau merujuk kepada kitab sumbernya, yakni contoh dari Rasulullah SAW, tidak berdasarkan pengalaman dan pengamatan, maka sholat demikianlah yang akan menimbulkan keyakinan Pak. Maka ikhwati iman rahimakumullah, pantas saja kalau berkaitan dengan sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah memberikan motivasi. Jangan hanya dilakukan, tapi harus ada ikhtiar peningkatannya. Peningkatan yang kedua adalah tingkatkan kualitasnya. Ketika kita melakukan sholat berdasarkan keyakinan, oh iya, saya tahu, saya yakin bahwa sholat Rasulullah SAW sesudah dipelajari takbiratul ihramnya seperti ini. Ini adalah proses peningkatan kualitas sholat kita sebagaimana yang dicontohkan atau yang diharapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan ya? Nah ini yang kedua, kualitas sholat kita itu akan terbentuk, akan terupayakan, diwujudkan ketika kita mengetahui apa yang kita mohonkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka kalau kita banyak belajar berkaitan dengan kaifiat sholat,
akan menimbulkan sifat bijaksana, Pak. Di dalam iftitah saja, doa istiftah, gitu kan ya. Ada yang bisa, ada yang suka membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ada yang Allahumma ba'id baini. Ada yang Allahu akbar kabiro. Itu tiga-tiganya dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka, kemudian kita minimalnya tahu, oh di dalam istiftah ini ternyata isinya sanjung puji, memuji, memahasucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita membacanya penuh dengan kesadaran. Yang membaca Allahumma ba'id baini di dalam doa tersebut adalah berisi permintaan-permintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan sikap diri kita dengan dosa-dosa kita. Yang Allahu akbar kabiru walhamdulillahi subhanallahi bukrata wa asila inni wajjahtu wajah, itu adalah bentuk deklarasi memuji, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga ketika kita membaca istiftah, karena kita tahu apa yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dibarengi dengan kesadaran, tidak lisan saja norolang, Pak. Ini yang akan menimbulkan efek positif dari meningkatnya kualitas sholat kita. Ketika Fatihah, ketika surat, kemudian ketika membaca Allahu Akbar, membaca doa ruku. Doa ruku juga banyak beragam ya. Salah satunya apa? Subhana rabbiyal azim, ada juga. Ada yang subhana rabbiyal azim wa bihamdi, gitu kan ya. Ada yang subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ada juga yang subuhun kudusun wa rabbul malaikati warruh. Namawi bapak-bapak upami dinarikan uju rukunya, ternyata di pinggir orang teh aya anu subuhun kudusun wa rabbul malaikati warruh. Ibu bapak-bapak teh jantan ngadalek, wah sesat gitu ya. Tidak demikian, Pak. Karena banyak doa ruku dan sujud yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sampai ada doa sujud yang sangat langka kita dengar, Pak. Ya, padahal ini sering dibaca oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Allahumma gfirli dzambi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu, kemudian wa alaniyatahu wa sirrahu. Kantos ngadangu doa ieu, Pak? Kantasnya alhamdulillah. Sombong Agunawan, Masya Allah. Minimalnya nembe lah gitu nya nanti acan ngadangu. Pada apa Rasul sallam kana yad'u fi sujudihi, bahwa Rasul sering membaca doa ini di dalam sujudnya. Tapi orang kadang kawis orang mah no populer di sujud mah subhana rabbiyal a'la saja ya Pak ya. Padahal Masya Allah. Nah, inilah upaya peningkatan yang kita lakukan di dalam proses sholat kita. Karena amaliyah sholat, kata Rasulullah SAW, bukan hanya dilakukan, tapi harus ada ikhtiar peningkatannya. Gitu kan ya? Apalagi yang harus ditingkatkan, Pak, di dalam sholat? Tingkatkan di dalam sholat itu 3 hal, Pak. Pertama, awal waktunya. Yang kedua, keutamaan berjamaahnya. Yang ketiga, kekhusyuannya. Ada yang masih mencukupkan diri dengan nu penting mah sholat di bumi getena naon gitu kan ya. Nah, bismillah harus ada upaya untuk peningkatannya. Ya, tingkatkan lagi awal waktunya, keutamaan berjamaahnya, kemudian yang ketiga adalah kekhusyuannya. Karena ternyata di dalam Al-Qur'an surat Fatir ayat ke-29 ada di antara sekian banyak amaliyah yang harus berproses untuk meningkat, bertambah dan bertumbuh. Salah satunya adalah sholat. Meningkatkan kuantitas sholat dengan cara menambah dengan sholat yang sifatnya sunnat. Meningkatkan kualitas sholat, pelajari lagi kaifiat-kaifiatnya, pelajari lagi bacaan-bacaannya, gitu kan ya. Arti dari apa yang kita sampaikan di dalam bacaan sholat kita, agar ketika sholat betul-betul kita meyakini apa yang kita baca di dalam sholat kita. Telakah, Pak, upami dugi ka Yuswa ayeuna urang teu acan terang aosan dina ruku teh kita minta apa sama Allah, telat atau tidak, Pak? Tidak telat. Maka bismillah, pulang dari sini pelajari kembali, gitu kan ya. Atau harus ada ikhtiar untuk meningkatkan kualitas dari sholat kita, karena kata Allah Subhanahu wa taala, innalladzina yatlunal kitaba wa aqamus sholata. Nah, orang-orang yang terus-menerus meningkatkan
kualitas dan kuantitas sholatnya, gitu kan ya? Maka ujung dari ayat tersebut, yarjuna tijaratan la tabur, mereka mengharapkan perniagaan dari Allah dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak mengenal kata rugi. Nah, yang ketiga ikhwatu iman rahimakumullah, yang terakhir adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, yakni berinfak dari sebagian rizki yang Allah anugerahkan kepada kalian, yarjuna, karena mereka mengharapkan tijaratan la tabur, perniagaan yang tidak mengenal kata rugi. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, ya, berkaitan dengan infak merupakan cara agar Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kebaikan-kebaikan kita. Jadi nunamina infak teh naon saurna Pak? Menyimpan harta di tempat yang paling aman. Tuh, Masya Allah. Ini juga sama, harus dilakukan. Yang kedua, harus ditingkatkan. Yang ketiga, dijaga agar infak ini menjadi amaliyah-amaliyah yang tidak pernah kita lewatkan sampai Allah memisahkan diri kita dengan nyawa kita. Ikhwatu iman rahimakumullah, eksistensi infak maupun sedekah sangat dahsyat, luar biasa. Ketika sang munfiqin tersebut masih hidup, maka infaknya adalah penghias hari-harinya. Infaknya adalah salah satu cara agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan rizki dan usia dari infak yang ia berikan. Infaknya adalah penjagaan atau proteksi dari kemadharatan, Pak. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala di akhir ayatnya, seseorang yang berinfak yarjuna tijaratan la tabur, mereka mengharapkan perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak mengenal kata rugi, karena di dunia saja sudah Allah berikan privilege-nya untuk orang-orang yang gemar sekali berderma. Ikhwatu iman rahimakumullah. Maka tingkatkan prosesnya, kemudian jaga agar infak tersebut menjadi bagian dari amaliyah yang dilakukan setiap hari. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, kenapa demikian? Karena Masya Allah terakhir, ya, pesan terakhir, simak tanda-tanda kemalangan, Pak. Jadi kata Fudail bin Iyad, ada 5 tanda kemalangan. Disebutkan di dalam kitab Masya Allah Nasaihul Ibad, khamsun min alamati syaqawat. Ada 5 tanda kemalangan. Kalau kita memiliki 5 hal ini, berarti la waliyadzubillah, kemalangan atau malapetaka yang kita rasakan, tapi kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Yang pertama apa katanya? Yang pertama adalah qaswatul qalbi, kerasnya hati. Kerasnya hati itu bukan berarti berdegong saja, tetapi hati ini sangat sulit sekali untuk tunduk, patuh, kemudian merasa, sehingga sangat sulit untuk melafalkan kalimah-kalimah taubat, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak menyadari dosa dan kesalahan. Kata Fudail bin Iyad, ketika seseorang memiliki hati yang sangat keras sehingga enggan untuk bertaubat, enggan untuk memperbaiki diri, maka ini adalah tanda kemalangan, tapi jarang orang menyadarinya. Gitu kan ya? Yang kedua, ikhwatu iman rahimakumullah, yakni qillatul haya. Qillatul haya itu apa? Minimnya rasa malu. Tidak punya malu, atau bahkan minimnya rasa malu, atau bahkan tidak punya malu. Ya. Seseorang kalau rasa malunya sudah dicabut, maka waliyadzubillah, dia akan merasa baik-baik saja ketika kebaikannya tidak bertambah. Dia akan merasa aman-aman saja ketika orang lain sudah bisa melakukan A, B, C, dan D, sementara dirinya masih berkutat dengan cara beribadah yang seolah-olah tidak ada peningkatan. Maka hilangnya rasa malu, tidak termotivasi untuk meningkatkan kualitas penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ternyata malapetaka yang dialami seseorang ketika sudah hilangnya rasa malu. Batur matos tiasa A, B, C, dan D dalam urusan kebaikan. Sementara kita masih seperti ini saja. Nah, untuk orang yang sedikit rasa malu, jarang untuk merasakan hal tersebut, sehingga tidak termotivasi untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Kata Fudail bin Iyad, orang yang sedikit rasa malunya, atau bahkan hilang rasa malu sama sekali, tidak akan ada motivasi untuk meningkatkan kualitas ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Islam mengajarkan, Pak, inna likulli dinin khuluqun. Setiap agama itu punya kekhasan karakter. Wa khuluqul islami
al-haya, dan karakteristik yang khas dari Islam adalah rasa malu, Pak. Masya Allah, ikhwati iman. Bahkan Rasulullah SAW dijelaskan, al-iman wal haya kurina jami'an. Iman dan rasa malu itu senantiasa beriringan, Pak. Ketika rasa malunya berkurang bahkan hilang, maka hilang pula keimanannya. Waliyadzubillah. Maka kata Fudail bin Iyad, tanda kemalangan yang kedua ketika seseorang sudah merasakan minimnya rasa malu atau bahkan hilang rasa malu. Yang ketiga, jumudul ain. Jumudul ain, kakunya mata. Bukan berarti molotot wae hese kicepnya, kakunya mata. Tidak, Pak. Tapi kakunya mata sangat sulit sekali. Mata ini menitikan air mata sebagai tanda kelemahan diri, banyak dosa, memohon dengan sangat istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perasaan banyak dosa. Nah, jumudul ain, kakunya mata, termasuk ke dalam tanda kemalangan. Yang keempat adalah tulul amal. Tulul amal itu apa? Panjang angan-angan. Bedakan antara panjang angan-angan dan cita-cita tinggi. Ya. Panjang angan-angan itu bukan cita-cita yang tinggi. Panjang angan-angan itu menangguhkan hal yang sebetulnya bisa dilakukan sekarang. Kayak abi mah ngawitan rajin berjamaah mah upamitos iya sareng iya gitu kan ya. Ngawitan ngiring gabung karena komunitas taklim, ngiring jantan bagian dari orang-orang yang ada dalam halakoh taklim teh upamitos A, B, C dan D. Menangguhkan hal baik yang sebetulnya bisa dilakukan hari ini. Itu yang disebut sebagai tulul amal. Nah, tulul amal ini termasuk ke dalam alamatus syaqawat, ya, tanda kemalangan yang kadang-kadang jarang disadari. Yang kelima, alamatus syaqawat adalah orang-orang yang mengikuti kelemahannya sehingga tidak ada ikhtiar untuk terus meningkatkan kualitas penghambaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, ikhwatu iman rahimakumullah. Saya atas nama pribadi, gitu kan ya, berdoa, memohon bermunajat, terkhusus kepada ikhwatu iman di jamaah Masjid Al-Hikmah yang terus-menerus konsisten istiqomah di dalam proses memakmurkan masjid. Semoga ikhtiar memakmurkan masjid, kebaikannya kita dapati di dunia dan di akhirat kelak. Semoga memakmurkan masjid ini menjadi sebuah wasilah diberikan keberkahan, rizki dan usia. Menjadi wasilah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kita anak-anak yang soleh. Dan untuk ikhwatu iman, komunitas S3 setia safari subuh diberikan anugerah keberkahan, rizki dan usia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.